Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Sri Hayati, NPM 049, dan teman saya Aldarika Aprianti 005. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi kami yang berjudul Mengelola Holistik Organisasi Pemasaran untuk Jangka Panjang. Tren praktek pemasaran. Dengan globalisasi, deregulasi, fragmentasi pasar, pemberdayaan konsumen, kepedulian lingkungan, dan semua perkembangan luar biasa dalam teknologi komunikasi dunia tidak diragukan lagi, menjadi sangat tempat yang berbeda bagi pemasar. Pemasaran internal. Secara tradisional, pemasar memainkan peran perantara yang bertugas memahami kebutuhan transaksi pelanggan, menyatukan suara mereka ke berbagai bidang fungsional. Pemasaran internal mengharuskan setiap orang dalam organisasi menerima konsep dan tujuan pemasaran dan terlibat dalam mengidentifikasi, menyediakan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan. Hanya ketika semua karyawan menyadari pekerjaan mereka adalah untuk menciptakan, melayani, dan memuaskan pelanggan, apakah perusahaan menjadi pemasar yang efektif. Tetapi, dalam perusahaan jaringan, setiap area fungsional dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Pemasaran tidak lagi memiliki kepemilikan tunggal atas interaksi pelanggan. Sekarang harus diintegrasikan semua proses yang dihadapi pelanggan sehingga melihat satu wajah dan mendengar suatu suara saat mereka berinteraksi. Memo pemasaran adalah karakteristik departemen perusahaan yang benar-benar didorong oleh pelanggan, menyajikan alat yang mengevaluasi departemen perusahaan unggul dalam menjadi customer contract. Karakteristik departemen perusahaan yang apakah pelanggan benar-benar didorong. Di antaranya ada R&D, pembelian, produksi, pemasaran, penjualan, logistik, akuntansi, keuangan, hubungan masyarakat. Mengatur departemen pemasaran. Departemen pemasaran modern dapat diatur dalam beberapa cara yang berbeda, terkadang tumpang tindih. Secara tradisional, geografis, berdasarkan produk atau merek, berdasarkan pasar, atau dalam sebuah matriks. Organisasi fungsional. Dalam bentuk organisasi pemasaran yang paling umum fungsional, spesialis melapor kepada wakil presiden pemasaran yang mengordinasikan kegiatan mereka. Kemudian menunjukkan 5 spesialis yang lain, bisa seperti manajer perencanaan pemasaran, manajer logistik pasar, menjadi pemasaran langsung, dan manajer pemasaran digital. Organisasi geografis. Suatu perusahaan yang berjualan di pasar nasional sering mengatur tenaga penjualannya dan terkadang pemasarannya sepanjang geografis. Manajer penjualan nasional dapat mengawasi 4 regional manajer penjualan, yang masing-masing mengawasi 6 manajer zona, yang pada gilirannya mengawasi 8 manajer penjualan distrik, yang masing-masing mengawasi 10 tenaga penjualan. Perusahaan, produk, atau organisasi. Manajemen merek yang memproduksi berbagai produk dan merek sering membentuk organisasi manajemen produk. Itu juga tidak menggantikan organisasi fungsional, tetapi berfungsi sebagai lapisan manajemen lainnya. Manajer produk grup mengawasi produk, manajer kategori yang pada gilirannya mengawasi manajer produk atau merek tertentu. Mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Sistem sering terbukti mahal. Satu orang ditunjuk untuk mengelola setiap produk atau merek utama, dan segera lebih banyak lagi yang ditunjuk untuk mengelola bahkan produk dan merek kecil. Manajer merek biasanya mengelola merek hanya untuk waktu yang singkat. Keterlibatan jangka pendek mengarah ke perencanaan jangka pendek dan gagal membangun kekuatan jangka panjang. Fragmentasi pasar mempersulit pengembangan strategi nasional. Manajer merek harus mempersilahkan kelompok penjualan regional dan lokal. Manajer produk dan merek memfokuskan perusahaan pada membangun pangsa daripada hubungan pelanggan. Pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Pemasaran internal yang efektif harus dicocokkan dengan rasa etika dan tanggung jawab sosial yang kuat. Mengambil peran yang lebih efektif harus dicocokkan dengan rasa etika, nilai, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Mengambil peran yang lebih efektif dan strategis dan tanggung jawab sosial perusahaan dianggap bermanfaat bukan hanya bagi pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan, tetapi juga pemegang saham. Penyebab terkait pemasaran.
Banyak perusahaan memadukan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan dengan kegiatan pemasaran. Penyebabnya terkait pemasaran menghubungkan kontribusi perusahaan terhadap tujuan yang ditunjukkan untuk pelanggan yang terlihat secara langsung atau secara tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Sebab pemasaran adalah bagian dari masyarakat perusahaan marketing CSM yang didefinisikan Minette Draumwijk dan Patrick Murphy sebagai upaya pemasaran yang ada setidaknya satu tujuan non-ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan para mitra. Pemasaran sosial. Pemasaran sosial oleh organisasi nirlaba atau pemerintah lebih jauh penyebabnya. Beberapa sosial global berhasil ceruk diantaranya adalah 1. Kampanye media massa untuk mempromosikan terapi rehidrasi oral di Honduras secara signifikan, mengurangi kematian diare pada anak di bawah 5 tahun. Kedua, layanan komunikasi kependudukan menciptakan dan mempromosikan dua lagu yang sangat populer di Amerika Latin, yaitu Stop dan When We Are Together, untuk membantu remaja mempelajari tanggung jawabnya. Ketiga, Lembaga Jantung Paru dan Darah Nasional berhasil meningkatkan kesadaran di Amerika Serikat tentang kolesterol dan tekanan darah tinggi yang membantu mengurangi kematian secara signifikan. Implementasi pemasaran dan kontrol. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikannya mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana tersebut. Strategi membahas apa dan mengapa kegiatan pemasaran. Implementasi membahas siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Rencana pemasaran strategis yang brilian tidak banyak berarti jika tidak dilaksanakan dengan tepat. Tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan perlu membedakan diri mereka. Perusahaan dengan kebijakan sipil akan lebih disukai. Perusahaan memerlukan kerangka kerja keputusan untuk menghadapi permintaan sponsor harian, peningkatan cakupan kesehatan, pencegahan cedera, perlindungan lingkungan, dan kontribusi masyarakat. Kepala Dewan Perusahaan perlu memahami tekanan sosial dan peluang yang dihadapi perusahaan mereka. Perusahaan perlu membangun bank, goodwill publik untuk mengimbangi potensi kritik. Karyawan, investor, dan mitra akan lebih terinovasi dan loyal. Kontrol pemasaran. Kontrol pemasaran adalah proses di mana menilai dampak dari kegiatan dan program pemasaran mereka lakukan, perubahan dan penyesuaian yang diperlukan. Berisi 4 jenis kontrol pemasaran yang diperlukan. Pertama, rencana tahunan kontrol. Kedua, kontrol profitabilitas. Ketiga, kontrol efisiensi. Dan keempat, kontrol strategis. Masa depan pemasaran. Manajemen Puncak mengakui bahwa pemasaran membutuhkan lebih banyak pertanggungjawaban daripada di masa lalu. Memo pemasaran kelemahan, pemasaran besar, meringkas kekurangan utama perusahaan dalam pemasaran dan bagaimana menemukan dan perbaiki mereka. Mereka harus go elektronik dan menangkan melalui membangun sistem informasi dan komunikasi yang unggul. Tahun-tahun mendatang akan melihat kehancuran departemen pemasaran holistik, hilangnya intuisi pemasaran dan bangkitnya ilmu pemasaran, hancurnya pemasaran belanja bebas dan bangkitnya pemasaran LOL, hancurnya pemasaran manual dan munculnya pemasaran otomatis dan kreatif. Rencana pemasaran. Dengan rencana terperinci akan lebih siap untuk meluncurkan produk baru yang inovatif atau meningkat penjualan ke pelanggan saat ini. Organisasi nirlaba juga menggunakan rencana pemasaran untuk membantu upaya penggalangan dana dan penjangkauan mereka. Tujuan dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran memiliki cakupan yang lebih terbatas daripada rencana bisnis yang menawarkan tinjauan luas misi, tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya organisasi secara keseluruhan. Pemasaran rencanakan dokumen bagaimana sasaran strategis organisasi akan dicapai melalui spesifik strategis dan teknik pemasaran dengan pelanggan sebagai titik awal. Ini juga terkait dengan rencana departemen organisasi lainnya. Dari rencana pemasaran ke tindakan pemasaran, sebagian besar perusahaan membuat rencana pemasaran tahunan, meskipun beberapa rencana mencakup periode yang lebih lama. Pemasar mulai merencanakan dengan baik sebelum tanggal implementasi untuk memberikan waktu pemasaran penelitian
analisis, tinjauan manajemen, dan koordinasi antar departemen. Lalu, setelah masing-masing program aksi dimulai, pemasar memantau hasil yang sedang berlangsung, menyelidiki setiap penyimpangan dari hasil yang diproyeksikan dan mengambil langkah korektif sesuai kebutuhan. Studi kasus. Contoh rencana pemasaran untuk Sonic bagian ini membawa Anda ke dalam rencana pemasaran sampel untuk Sonic. Perusahaan startup hipotetis Pani. Produk pertama perusahaan adalah Sonic 1000, multimedia mutakhir yang penuh muatan ponsel pintar. Sonic akan bersaing dengan Apple, Samsung, LG, Motorola, HTC, dan lainnya. Saingan mapan di pasar yang ramai, cepat berubah di mana ponsel pintar memiliki banyak kemampuan komunikasi dan hiburan. Anotasi menjelaskan lebih lanjut tentang apa masing-masing bagian dari rencana harus berisi.